Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatus Solia Makaroma dari TRPL 7C. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai macam pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai proyek. Misal, proyek pembuatan rumah, proyek pengaspalan jalan, proyek pembuatan laboratorium, komputer, dan lain-lain. Meskipun proyek satu dengan yang lain terlihat sangat berbeda, namun secara umum sebuah proyek memiliki beberapa karakteristik yang sama. Manajemen proyek adalah sebuah perencanaan, perorganisasian, dan pengaturan kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber daya untuk mencapai suatu target prestasi tertentu. Biasanya dalam batas waktu, sumber daya, dan biaya, suatu rencana proyek dapat berupa suatu yang sederhana seperti daftar kegiatan dan waktu mulai selesai yang ditulis dalam buku catatan, atau dapat juga berupa suatu yang kompleks, contohnya ribuan kegiatan dan sumber daya dan anggaran yang mencapai jutaan dolar. Kebanyakan aktivitas di dalam proyek memiliki kemiripan, di antaranya memecahkan proyek ke dalam kegiatan-kegiatan lebih kecil yang dapat diatur dengan lebih mudah, penjadwalan kegiatan-kegiatan, komunikasi dengan tim, dan memonitor kemajuan dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Semua proyek pada dasarnya terdiri dari 4 fase utama, yaitu pendefinisian proyek, pembuatan rencana proyek, proses eksekusi, dan penutupan proyek. Waktu pelaksanaan keempat fase di atas dinamakan sebuah siklus hidup proyek, yang biasanya intensitasnya pada awal berjalan lambat dan membuat sumber daya yang sedikit dan kemudian terus meningkat dengan intensitas dan penggunaan sumber daya yang tertinggi pada saat proses eksekusi proyek. Pada proses penutup proyek, intensitas dan penggunaan sumber daya akan kembali menurun seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Dari gambar di atas diketahui bahwa intensitas pekerja terjadi pada saat fase eksekusi proyek. Ini bukan berarti fase definisi dan perencanaan bukan merupakan hal yang tidak penting. Suatu eksekusi proyek akan tidak efisien dan bahkan mungkin sia-sia apabila tidak didefinisikan dan direncanakan dengan baik. Pada fase penutupan, terjadi banyak proses administratif dan juga proses pembelajaran hal-hal yang masih belum sempurna, sehingga pada proyek yang berikutnya akan menjadi lebih baik. Pada gambar di atas juga digambarkan kegiatan kontrol yang merupakan bagian dari manajemen proyek yang sangat penting. Proses kontrol ini berlangsung sepanjang hidup proyek dan intensitasnya sebanding dengan tingkat intensitas dari siklus hidup proyek itu sendiri. Segitiga proyek. Untuk dapat menangani sebuah proyek dengan baik, terdapat 3 hal yang paling penting untuk dapat diperhitungkan oleh seorang manajer proyek. Pertama adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tercermin di dalam jadwal proyek. Kedua, uang. Anggaran proyek didasarkan pada biaya sumber daya. Sumber dayanya adalah manusia, perlengkapan, dan materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. 3. Ruang lingkup. Tujuan dan kegiatan-kegiatan dari proyek dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Ketiga faktor membentuk suatu segitiga. Menyesuaikan satu dari ketiga elemen ini akan mempengaruhi dua lainnya. Sementara ketiga elemen ini penting, biasanya hanya ada salah satu kegiatannya yang akan sangat mempengaruhi proyek yang Anda kerjakan. Hubungan antara elemen-elemen tersebut berbeda untuk setiap proyek dan menentukan tipe masalah yang akan Anda temui dan pemecahannya yang dapat diterapkan. Berikut adalah gambar segitiga proyek. Seorang manajer proyek harus mampu menciptakan keseimbangan antara ketiga faktor pembentuk proyek. Lebih lanjut, tugas dan pekerjaan seorang manajer proyek merupakan refleksi dari aktivitas manajer secara luas, yaitu: pertama, manajer adalah proses menentukan
dan mengimplementasikan cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan non-manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, seorang manajer proyek sepertinya tidak berbeda dengan manajer lainnya, yaitu merencanakan, menjadwalkan, memotivasi, dan mengendalikan. Ketiga, seorang manajer proyek adalah unik karena manajer ini hanya mengatur aktivitas-aktivitas yang temporer, tidak repetitif, dan seringkali bertindak secara independen di dalam suatu organisasi formal. Selanjutnya adalah Microsoft Project 2007. Sebagai manajer proyek, seringkali banyak sekali yang harus dilakukan dengan cermat. Tapi untuk itu, maka sebuah perangkat lunak dapat dipergunakan untuk membantu, yaitu Microsoft Project Atas yang biasa disingkat dengan MS Project. Versi terakhir dari MS Project adalah Microsoft Project 2007 yang merupakan bagian dari Microsoft Office Professional 2007. Adapun kemampuan dari MS Project 2007 adalah menyimpan detail mengenai proyek Anda di dalam database-nya yang meliputi detail tugas-tugas beserta hubungannya satu dengan yang lain, sumber daya yang dipakai, biaya, jalur kritis, dan lain-lain. Menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan menjadwalkan jadwal biaya dan elemen-elemen lain, termasuk juga menciptakan suatu rencana proyek. Semakin banyak informasi yang disediakan, semakin akurat rencana Anda. Melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan apakah proyek akan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran yang direncanakan ataukah tidak. Apabila proyek berjalan terlambat atau anggaran sekarang telah melebihi dari yang seharusnya, maka seorang manajer proyek bisa melakukan beberapa langkah untuk mengembalikan proyek sesuai jalurnya, seperti spreadsheet MS Project 2007 memperlihatkan hasil perhitungan secara langsung, tapi rencana proyek tidak akan selesai sebelum semua informasi kritis mengenai proyek dan kegiatan-kegiatan dimasukkan. Setelah itu baru Anda dapat melihat kapan proyek Anda selesai dan kapan jadwal keseluruhan dari semua aktivitas benar-benar terlihat. Melihat data yang dibutuhkan di MS Project 2017. Yang pertama, view. Memperlihatkan suatu set informasi di dalam format yang mudah diinterpretasikan. Pilihan view ini dapat dipilih pada menu view dengan pilihan adalah sebagai berikut. Kalender menampilkan daftar tugas-tugas beserta sumber daya proyek dalam format kalender. Gantt chart menampilkan daftar tugas-tugas beserta sumber daya dalam bentuk diagram batang horizontal yang panjangnya menunjukkan durasi dari masing-masing tugas tersebut. View atau tampilan inilah yang menjadi tampilan utama dan yang penting di MS Project 2007. Network diagram menampilkan daftar tugas-tugas dalam bentuk diagram blok yang berhubungan satu dengan yang lain. Tujuannya untuk menunjukkan keterkaitan antara satu tugas dengan yang lain dalam bentuk rangkaian. Task usage menampilkan detail penggunaan sumber daya proyek pada setiap satu waktu pelaksanaan proyek. Pembahasan lebih mendalam di bab 5 dan bab 6 buku ini. Tracking Gantt. Tampilan yang mirip dengan Gantt chart yang sangat diperlukan saat melakukan pelacakan di sepanjang hidup proyek untuk melihat status pelaksanaan proyek sampai dengan saat itu. Resource graph. Tampilan untuk melihat beban kerja dari masing-masing sumber daya. Resource set dipergunakan untuk mengisi detail dari masing-masing sumber daya yang dipergunakan oleh proyek. Resource usage dipergunakan untuk melihat detail pengguna dari sumber daya pada satu waktu pelaksanaan proyek. Table
mendefinisikan kolom yang ingin diperlihatkan pada view tertentu. Apabila kita memilih salah satu view yang ada, kita dapat melihat kolom-kolom detail yang ingin diperlihatkan dengan memilih pada bagian view, tables, dan pilihan yang ada. Filter berfokus pada kegiatan atau sumber daya spesifik untuk melihat suatu bagian spesifik. Kita bisa memberikan fokus pada kegiatan atau research terhadap saat memilih suatu menu view dengan memilih menu project, filters for, dan memilih salah satu pilihan yang diberikan. Pada saat kita pertama kali membuka MS Project 2007, maka terdapat 3 bagian yang penting yang terlihat, yaitu pertama, pada bagian sebelah kiri ada view bar, akan menampilkan icon-icon view penting yang biasa dipergunakan di MS Project 2007. Kedua, pada bagian tengah adalah table di mana kita bisa memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan view yang dipilih. Ketiga, pada bagian kanan adalah tempat kerja yang berisi informasi-informasi grafis. Bagaimana MS Project 2007 melakukan penjadwalan? Bagaimana MS 2007 menjadwalkan suatu awal dan akhir suatu kegiatan? Banyak faktor yang dipertimbangkan, termasuk ketergantungan kegiatan-kegiatan, batasan-batasan, dan entrepreneurship seperti hal-hal hari libur. Lebih penting lagi, MS Project 2007 menjadwalkan setiap kegiatan dan menggunakan formula. Pengertian akan formula ini sangat penting untuk mengerti bagaimana perubahan yang akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.